Untuk pria-pria Arab yang ada di Timur Tengah, kalau ingin sukses dan senang bahagia, datanglah ke Indonesia. Pertama kalian ngaku Habib, Juriah Rasul. Karena di Indonesia sudah terbuka pintu yang lebar, tidak melalui tes dan uji bahwa Anda adalah cucu Nabi. Ya, cukup kami umat disuruh sama kiai dan buya kami mempercayai bahwa Anda adalah cucu Nabi. Anda cukup teriak, Ana Juriah Rasul, di tubuh Ana ada darah Rasul. Kalau ente tidak percaya Ana, ente tidak dapat syafaat dari kakek Ana. Begitu ente bakal sukses. Percaya, karena kiai-kiai kami mempercayai itu. Dan tidak perlu tes dan uji. Tidak ada DNA, tidak ada apa-apa. Cukup mengaku cucu Nabi, ente bakal menjadi orang yang sukses di negeri ini, negeri Indonesia. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubed. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi, membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram. La ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sira dalilen di wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Pengumuman, aku adalah pimpinan dari Bani Dobolowi. Ini pimpinannya. Yaitu sebagai ketua umum pengurus Dobolowi Internasional. Namaku adalah Habib Fakih Al-Mukondom, yaitu Habib Fakih Al-Mukondom atau Habib Wahyu Al-Getabrus. Diberitakan kepada Hayak Rame bahwa aku adalah pimpinan dari Bani Dobolowi seluruh dunia, dan menyatakan dengan tegas ya bahwa Rizik, Lutfi, Smith dan Taufik adalah bukan Bani Dobolowi. Karena yang bisa menentukan Bani Dobolowi itu adalah hanya aku sebagai pemimpin tertinggi klan Dobolowi dunia. Namaku adalah Habib Wahyu Al-Getabrus, atau lebih dikenal di dalam lingkungan Dobolowi sebagai Habib Fakih Al-Mukondom. Teman-teman, ternyata nenek moyang para Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini khususnya, mereka itu garis keturunan atas sampai ke Alwi bin Ubaidillah, ternyata gen mereka adalah gen Yahudi Al-Khazar atau gen Yahudi Askenasi. Yahudi ini dulu bagian dari salah satu ras yang ada di Turki, dan mereka hidup nomaden, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, yang akhirnya sempat tinggal di daerah dekat Rusia.
Lalu setelah dihancurkan oleh orang-orang Rusia, mereka kemudian berimigrasi, sebagian ke Eropa, sebagian ke Arab. Nah, salah satu yang disinggahi oleh Yahudi Ashkenazi atau Al-Khazar ini yaitu Yaman. Dan di Yaman sendiri mereka diperlakukan tidak adil karena mereka non-muslim. Kemudian banyak di antara mereka memilih untuk masuk Islam demi menyelamatkan diri dan beranak pinak di Yaman. Sedangkan mereka jarang sekali melakukan pernikahan silang dengan orang Arab asli. Sehingga sangat wajar hasil tes DNA yang sudah keluar dari beberapa sampel yang telah ikut tes dari kalangan Pahlawi ini, hasilnya yaitu haplogroup G2, yang artinya mereka memang keturunan dari Yahudi Al-Khazar atau Yahudi Ashkenazi. Sehingga wajar Habib Pahlawi ini di Yaman sendiri juga bukan pribumi, kemudian di Indonesia juga bukan pribumi. Karena nenek moyang dari Habib Pahlawi ini adalah kelompok nomaden berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini perlu diketahui supaya tidak salah paham. Karena selama ini kalangan Pahlawi dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal jauh dan bisa dikatakan mustahil karena mereka adalah Yahudi Khazar, berasal dari Eropa dan Asia Tengah, sedangkan Rasulullah berasal dari Arab. Jadi sangat tidak nyambung. Alhamdulillah, saat ini sudah tidak ada lagi yang teriak, "Kami majikan kalian, kami majikan kalian, takbir." Sudah tidak ada lagi. Mereka sedang tiarap bersembunyi di balik punggung-punggung pemuda pribumi yang masih membela mereka. Di balik punggung-punggung kiai yang masih membela mereka. Di balik punggung-punggung Gus yang masih membela mereka. Yang masih meyakini mereka adalah jeriah Nabi. Yang masih meyakini mereka adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk yang berpikir cerdas, cepatlah istighfar. Karena tabiat, watak, dan sifat sudah jauh mereka dari Nabi. Janganlah kalian ikuti sebelum tersesat. Oke? Ternyata masih banyak teman-teman yang tidak paham strategi Pahlawi. Pahlawi itu ingin menguasai NKRI dengan cara menguasai NU terlebih dahulu. Karena 2 kali mereka ingin merebut NKRI dengan cara memusuhi NU, yaitu tahun 48 yang dipimpin oleh Musso. Mereka kandas. Kemudian mencoba lagi di tahun 1965 ingin menguasai NKRI dengan cara merusak NU terlebih dahulu, menyerang NU terlebih dahulu. Maka mereka kandas kembali. Untuk saat ini mereka sadar bahwa untuk menguasai NKRI haruslah menguasai NU terlebih dahulu, makanya mereka masuk lini NU. Itu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang gitu ya. Makanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan kasih ruang kepada orang-orang calon pemimpin daerah yang masih mesra dengan Pahlawi, entah mereka pernah berfoto atau didukung oleh Pahlawi. Karena ketika mereka dikeluarkan dari NU ya, akan tetapi mereka masuk di pemerintahan, percuma saja, itu sama saja bohong gitu ya. Dulu sering kan kita mendengarkan Habib Lutfi selalu ngomong, relakah sampean semuanya kalau negeri ini pecah belah? Ternyata siapa yang pecah belah? Golongan mereka sendiri, termasuk Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Rizik Syihab ceramah provokasi ya, mengolok-olokkan simbol negara kita waktu itu Pak Jokowi, termasuk Bahar bin Smith, coba siapa yang nggak pernah diolok-olok sama dia? Tapi apa yang ada? Habib Lutfi seakan membiarkan mereka, nggak pernah menegur mereka, ya kan? Nggak pernah membela negeri ini, nggak pernah. Mereka membiarkan aja teman-teman mereka mengolok-olok negeri kita ini, ya toh? Terus kemudian lagi, kalau memang Habib Lutfi itu seorang ulama beneran ya, aturan di saat polemik NASA bergulir semacam ini, mbok ya, oh dia itu bijaksana. Oke, saya yang pertama akan tes DNA. Ketika nanti darah kami ternyata bukan darah Rasulullah, ya udah kami mohon maaf, ternyata kami bukan keturunan Rasulullah. Lo enak toh? Kita lebih menghargai, lebih menghormati, ya apa enggak coba? Tapi apa kenyataannya? Enggak di situ. Karena apa? Mereka ingin menguasai negeri ini, saudara. Ya. Jadi apa? Sekali lagi saya katakan ya, Habib Lutfi ya, infonya A1 ini ya,
bahkan sudah mau dilaporkan oleh LBH NU. Karena apa? Karena berusaha untuk melepaskan Jatman itu dari banomnya NU. Berusaha untuk melepaskan Jatman sebagai Jamiah Toreko Ahlu Toreko, ya, Muktabaroh An-Nahdiyah, Torekonya NU mau dipisahkan. Ternyata setelah saya lihat, ya, di situ ada berita lagi bahwa mereka Habib Lutfi ini ingin mengadakan muktamar Jatman tandingan. Loh, coba, padahal sudah keluar dari situ. Beliau sudah bukan lagi pengurus di situ, sudah bukan lagi ketua di situ. Setelah saya lihat lagi kepengurusannya Jatman yang dipimpin Habib Lutfi, semuanya oleh beliau dan banyak lagi Habib-Habib yang lain. Kiai-kiai kita yang lebih alim, lebih pinter itu sebagai jongos tok di situ posisinya. Saya heran juga kepada Gus Yakut yang dulu sebagai komandan Ansor dan Banser mungkin sampai saat ini. Sekarang jenengan kan sudah tidak menjabat sebagai menteri lagi. Kemana jenengan, Gus? Kemana jenengan yang dulu selalu saya banggakan karena gerakan jenengan? Sekarang jenengan seakan diam. Di mana fungsi Ansor dan Banser menjaga negeri dan ulama kita? Makanya saya nggak heran ketika banyak anggota dari Banser yang ikut masuk di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilah yang dipimpin oleh Gus Abbas. Karena apa? Perjuangan mereka lebih nyata, pergerakan mereka lebih nyata menjaga negeri ini. Sorry, saya agak emosi nih masalahnya. Ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau Imamuna, Imamul Ummah, Imamul Akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara.